Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita sudah sampai di segmen terakhir, Pak Ustadz. Sebelum kita lanjutkan pembahasan, izinkan saya untuk mengumumkan pemenang umroh. Alhamdulillah ini saya dengan bahagia mengumumkan yang berhak untuk ikut umroh bersama ISQ. Ada dua nama, satu adalah Bapak Joko di Semarang, dan satu lagi adalah Bapak Badi Haendi Sujatmiko di Jakarta. Alhamdulillah berkah Ramadan, Pak Joko dan juga Pak Badi Haendi mudah-mudahan bisa pergi umroh bersama ISQ dan mendapatkan berkah ya Pak ya. Amin. Alhamdulillah, Amin. amin. Ya. Terus Pak, kita lanjutkan kembali. Tadi kita tertahan di ini Pak. Tadi Bapak rasanya ketika kemantapan hati itu datang gitu, ditunjukkan dan ternyata terbukti. Iya. Sinkron, ada kesinkronan ada Pak. kesinkronan. Rasanya seperti Dan sudah berada di sana. Jadi sifatnya tidak ragu-ragu, seperti ada. Jadi Mbak Afi itu sudah ada di situ. Kayak misalkan tadi, pada malam ini ketika berdoa, rasanya aku sudah dapat. Dan bukan rasanya, terjadinya sudah terjadi. Sebelum terjadi itu sudah ada rasanya. Misalkan lagi cari jodoh, misalkan. Tidak nyari Mbak Evi. Jadi tiba-tiba melihat orang ini, nggak lihat, nggak ada pacaran, nggak ada niat apa-apa. Tiba, ini istriku. Tiba-tiba. Masa bisa kayak gitu sih Pak, Bisa. sebelum ada proses perkenalan atau apa? Itu kan proses otak. Kalau yang petunjuk ini nggak proses, tiba-tiba ujuk-ujuk lagi, jeder aja. Loh, ini kok istriku? Itu nggak bisa dibohongi. Kalau nggak percaya udah biarkan saja, nanti lama-lama akan ketemu. Nah, sama, ketemu sinkron. Sama dengan yang rumah tadi kan. Tiba-tiba kok berada. Sampai baunya itu ada Mbak Afi. Bau rumah itu, rumahnya misalkan warnanya, raung buah itu jelas sekali. Itu ketika bening, tadi berdoa ketika tenang, indariqati. Ketika engkau tenang, kata Nabi, fa'inah rahmah, itu rahmat turun. Ada rasanya rahmat turun, ada, tenang, sangat tenang. Dan ada makna. Contoh gini, getaran cinta itu kan berupa vibrasi saja. Tapi tahu kan, di dalam getaran itu ada perasaan senang. Ada getaran benci. Semuanya vibrasi bergetar. Semua bergetar. Termasuk gelombang ini semua pakai getaran juga. Suara kita kan dikirimkan melalui getaran ini. Ya kan? Melalui satelit. Sampai antena sama berita metro di Indonesia sampai. Tapi kan tidak bisa didengar oleh telinga Mbak Afi. Tidak bisa dilihat oleh mata. Kan gitu. Tapi harus pakai menggunakan antena, ya kan? Elektromagnetik yang bisa tampak di sini. Sama, suara Allah tidak bisa didengar oleh telinga. Allah tidak bisa dilihat oleh mata. Tidak bisa dipikir. Tapi bisa ditangkap oleh hati orang beriman yang tenang. Dan rasa beritanya itu akan sampai menjadi khabar. Khabar itu berita yang dari Allah. Berita itu bisa ditangkap oleh lebah Mbak Afi. Bagaimana menyusun rumahnya. Bagaimana ia buatkan terbuat dari pulp, kayu yang dilumat-lumat. Bagaimana ia bisa melahirkan. Bagaimana dia merawat anaknya. Bagaimana tahu dia ini suaminya atau istrinya. Kan binatang bisa tahu keliru. pasangannya yang mana pasangannya. gitu ya, Pak? Saya bilang suaminya lah gitu. Kenapa lebih setia soalnya. Jadi kenapa bisa nangkap, bisa tahu. Jadi binatang tidak yang keliru. Kenapa? Petunjuk. Kalimatnya wa auha rabbuka ila nahli. Allah berikan wahyu kepada lebah itu untuk bikin rumahnya. Lalu ikuti perintah Allah bagaimana dia menciptakan rumahnya terus. Bahan-bahan yang digunakan. Manusia lebih tinggi dari binatang. Kenapa kita mengingkari ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Boleh saya minta kesimpulannya Pak dari pembahasan kita juga dengan mungkin ada benang merah dengan pembahasan sebelumnya Pak. Ya. Kesimpulan untuk mendapatkan itu, kita punya Tuhan. Tapi sampai sekarang kita tidak bisa komunikasi termasuk bahasa yang digunakan Tuhan kepada kami. Bahasa yang digunakan Allah. Allah bahkan menggunakan kata ilham. Ada. Berapa ayat dalam surat Al-Quran mengatakan Allah kasih petunjuk hatinya, petunjuk hatinya, petunjuk. Tapi sampai sekarang tidak ada merasa, aku barusan dapat petunjuk dari Allah. Kalaupun ada yang ngomong, dari setan itu dibilangkan gitu. Jadi tidak ada yang dipercayai dan tidak akan percaya orang yang mendapatkannya. Dia tidak dapat dan tidak percaya pula pada orang lain untuk mendapatkannya. Al-Quran sudah mengatakan bahwa ketika hatimu bersih, tenang, kuturunkan ketenangan itu. Untuk melakukan kesimpulannya Mbak Afi, puasa. Puasa itu proses ritual spiritual tertinggi. Sholat merupakan ritual spiritual tertinggi. Tidak ada spiritual tertinggi kecuali sholat. Sebab ini yang pertama ditanya nanti. Proses ini akan dibangkitkan. Termasuk zakat juga adalah
Sebagaimana kalau kita bisa menjaga sholat, maka Betul. terjaga juga ibadah-ibadah yang Betul, lainnya, iya, Pak iya. Ustadz. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz Sama-sama, Abu Sangkan. Mbak Afi. Semoga pembahasan kita kali ini juga bermanfaat bagi Iya. kita semua dan juga pemirsa. Kami ucapkan terima kasih banyak atas atensi Anda pemirsa. Saya Afrin Malik dan juga Pak Ustadz Abu Sangkan mengucapkan terima kasih. Insya Allah kita akan jumpa lagi tahun depan di Ensiklopedia Islam Berkah Cahaya Ramadan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat merayakan hari Lebaran bagi Anda yang merayakan hari ini atau juga besok ya Pak Ustadz. Terima kasih. Pak Ustadz silakan takbir dong Pak untuk memeriahkan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil